Silakan tunjuk tangan bagi yang mau bertanya. Silakan ibu-ibu, jangan malu-malu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau di luar topiknya juga nggak apa-apa ya Ustazah ya. Boleh juga kan ya. Topik-topik kewanitaan mungkin ada yang belum jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya terima kasih sebelumnya atas pemaparan yang mencerahkan gitu. Memang kadang-kadang kita butuh untuk dicas ya dan diingatkan. Bukan pertanyaan, sebetulnya hanya ingin mengetahui referensinya tadi yang 4 kunci itu hadis dari mana gitu, referensinya aja. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, tapi di luar topik boleh? Saya mau ingin menanyakan, seandainya misalkan seorang muslimah itu sedang haid atau sedang berhalangan, bolehkah masih tetap untuk bertilawah dalam rangka untuk menyelesaikan, istilahnya tadi kan untuk supaya khatam gitu, seperti itu, atau memang mau biar tambah khatam seperti itu untuk ngajinya? Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tadi referensi untuk hadis yang tadi, bahwa hadis tersebut hadis riwayat Ahmad nomor 1661, derajatnya Hasan Ligoirihi. Ya, jadi itu hadis riwayat Ahmad. Nomor hadisnya 1661. Hadis Hasan Ligoirihi, ya. Mungkin itu kalau yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apakah orang yang sedang haid boleh tilawatul Quran? Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam surat Al-Muzammil ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, bangunlah malam walaupun sedikit. Ya, ini berkenaan dengan 10 hari terakhir sekarang ini. Bangunlah malam. Allah di situ tidak memerintahkan kepada kita untuk sholat malam, tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk bangun malam, menghidupkan malam. Dalam ayat-ayat selanjutnya Allah menerangkan untuk menghidupkan malam, yaitu salah satunya dengan sholat, tilawatul Quran, tasbih, tahmid, dan doa. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini 10 hari terakhir biasanya kita ingin menghidupkan malam juga. Kita ingin mengejar Lailatul Qadar, bukan Lailatul Bakar, ya. Kalau di Indonesia 10 hari terakhir itu mereka itikafnya di dapur, ya, untuk Lailatul Bakar, buat nastar katanya. Ini pengalaman juragan kue. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa yang bisa kita lakukan selama haid, ya, bukan hanya tilawatul Quran, tetapi yang lainnya selain yang dilarang, yaitu sholat. Kalau di siang hari ya saumnya, ya. Jadi nanti kita berbicara tentang tilawatul Quran sendiri, ya. Doa, kemudian tasbih, tahmid, ya. Kalau doa, ya, Allah SWT sangat membenci orang yang jarang berdoa. Ya, sangat membenci orang yang jarang berdoa. Bahkan Rasulullah SAW untuk memotivasi kita agar sering berdoa, beliau bersabda, doa seorang hamba sudah dikabulkan sebelum tangan hamba tersebut diturunkan. Kita berdoa, Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwa doa seorang hamba itu sudah dikabulkan oleh Allah sebelum tangan hamba tersebut diturunkan. Subhanallah.
kalau kita ngajukan proposal udah di ACC seneng banget, padahal belum tahu turunnya kapan, berapanya. Ini Allah yang memiliki alam dunia ini ya dengan seisinya, langsung ya mengabulkan. Tapi kapan Allah mengabulkannya tergantung Allah ya, Maha tahu Allah kapan memperhatikan hambanya, kapan dia tahu nih hamba ini perlunya kapan, bagaimana, bahkan diganti dengan yang lebih baik dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian tasbih dan yang lain-lain itu tidak menghalangi seorang wanita yang dalam keadaan haid untuk menghidupkan malam. Bagaimana dengan tilawatul Quran? Untuk tilawatul Quran ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan membaca Al-Qur'an ya. Adapun yang tidak boleh membolehkan membaca Al-Qur'an itu berdasarkan mungkin sering kita baca ya, la yamassuhu illal mutahharun. Al-mutahharun di situ bukan ditujukan kepada manusia. Kalau kata pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan ya dari Lauhul Mahfuz ke alam dunia ini lewat malaikat ya. Al-mutahharun di situ adalah orang, maksudnya di sini bukan kepada manusia, dia orang muslim ya. Adapun yang non muslim itu tidak diperbolehkan memegangnya. Jadi al-mutahharun di situ orang yang suci, bukan berarti dia orang yang tidak haid, tetapi manusia secara keumuman. Dan pendapat yang kedua yang membolehkan itu ya, bahwa ketika Aisyah sedang haji, Rasulullah ketika mengetahui beliau sedang haid, beliau mengatakan tinggalkan sholat dan tawaf dan lakukan apa yang sering dilakukan oleh orang yang haji. Yang sering dilakukan oleh orang yang haji adalah tilawatul Quran. Kalau sekiranya Rasulullah melarang untuk tilawatul Quran, tentunya ketika itu Rasulullah akan mengatakan dan tinggalkan tilawatul Quran. Nah, jadi pendapat yang kedua ini yang lebih rojih, yang lebih kuat ya. Cuma dalam membaca Al-Quran tersebut tidak memegang mushaf. Mushaf itu adalah Al-Quran yang memang murni Al-Quran ya. Ini mushaf yang namanya. Tetapi kalau ada yang terjemahan atau baik itu terjemahnya bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, yang Al-Quran dengan yang lainnya itu hampir seimbang, bahkan lebih banyak, itu boleh dipegang. Itu bukan mushaf. Tapi yang mushaf itu yang memang murni, tidak ada kecuali Al-Quran. Kalaupun ada itu hanya sedikit, paling ada tulisan diperbaiki di ini itu hanya sedikit, paling hanya 1 lembar atau berapa lembar. Tapi kebanyakan itu adalah Al-Quran. Jadi silakan dua pendapat ini mau diikuti yang mana. Jadi saya hanya menyampaikan aja, walaupun mungkin di sini ada yang memegang yang pertama tidak boleh membaca Al-Quran, yaitu silakan. Yang kedua juga diperbolehkan, seperti itu. Yang pastinya kita yang membaca ataupun yang tidak, dua-duanya ada pendapatnya. Tetapi yaitu tadi yang lebih rojih adalah yang membolehkan membaca Al-Quran, tetapi tadi catatannya tanpa memegang mushaf ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Mungkin kalau nggak ada, saya mau mengupas sedikit tadi tentang kunci surga buat wanita. Jadi sebenarnya Ustazah itu, wanita itu intinya mudah ya masuk surga ya. Intinya kalau kita sholat 5 waktu, insya Allah kita sholatnya nggak pernah tinggal dan tetap gitu ya. Terus kalau kita tidak kalau kita puasa, kita taat kepada suami, kita menjaga kehormatan. Tapi kenyataannya penghuni neraka itu lebih banyak wanita gitu. Sementara padahal wanita itu mudah masuk surga. Jadi di mana nih kesalahan kita nih gitu, yang membuat kita itu masuk ke neraka lebih
gitu apa mas tuh wanita itu masuk neraka gitu. Iya. Awati manamakumullah ya. Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Dan diantaranya sebabnya kurang menjaga lisan dan juga kurang menjaga najis. Ya. Kayak menjaga najis ini gimana? Mungkin kalau najis yang memang terlihat, yang memang ada di hadapan kita, biasanya kita langsung membersihkannya. Salah satu yang jarang dilakukan adalah ketika kita habis pipis, habis pipis kita berdehem. Karena kalau nggak berdehem biasanya ada sisa-sisa. Jadi kalau habis pipis selesai, sebelum kita cebok maka kita berdehem. Karena apa? Takutnya itu ketika kita habis selesai cebok, dia ke netel ya, tersisanya itu yang menjadikan kita kurang menjaga najis. Yang salah satunya itu. Kemudian yang selanjutnya masalah lisan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita tadi mempelajari kunci masuk surga, yang pertama adalah menjaga sholat. Sholat itu dalam Al-Quran, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah keburukan dan kemungkaran. Kalau kita habis sholat ngedumel, kalau habis sholat kita ngomongin, habis sholat kita masih ada dalam hati ini iri, yang salah yang mana? Firman Allah kah atau sholatnya? Atau orang yang melakukannya? Firman Allah tidak akan mungkin salah. Sholat juga bukan yang salah, tetapi yang salah yang melakukan sholat tersebut. Karena apa? Semua kewajiban yang ditaklifkan kepada hambanya itu semuanya agar membuahkan akhlak. Ya, sholat tadi, sholat inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah keburukan dan kemungkaran. Maaf ini kesemutan. Enggak. Kayaknya kalau duduk tua banget. Adik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kalau sholat kita ini belum membuahkan akhlak, kita harus introspeksi lagi sholat kita. Kalau lisan ini gatal banget pengen ngomongin orang gitu ya, terus kalau ada orang lewat, ih ya Allah kok pakaiannya begitu, emang kenapa pakaiannya begitu, itu kan urusan dia, kenapa kita yang ini gitu yang repot. Nggak ada manfaat dan mudorotnya buat kita. Dia mau pakai baju apa, dia mau pakai kerudung apa, kayaknya nih orang pantas banget deh kalau kerudungnya ini, bajunya seperti ini ya. Itu lisan ya. Padahal kalau dia benar-benar sholatnya, dia tidak akan seperti itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, betapa banyak orang yang melakukan sholat tapi kurang membuahkan akhlak. Itu tadi, sholatnya tidak khusyuk. Kalau dia sholatnya khusyuk akan membuahkan akhlak ya. Jadi lisannya terjaga, dia tidak tidak pernah ngomongin orang. Kalaupun dia berbicara tentang orang, itu untuk memperbaiki orang tersebut. Kayaknya tadi Bu Pida begini deh, tolong dong perbaiki. Nggak apa-apa, karena itu untuk perbaikan. Tapi kalau memang sengaja untuk memperbaiki, untuk ngomongin, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, dosa gibah itu lebih berat, kata Rasulullah, lebih berat dari dosa seseorang yang berzina. Karena apa? Kalau orang yang berzina, dia melakukan dosa tersebut, kemudian dia bertaubat, itu hubungannya dia dengan Allah. Tetapi ketika gibah, ngomongin orang, itu dosanya berkaitan dengan manusia, dan Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut sebelum orang yang digibahi, orang yang difitnahi tidak memaafkannya. Kalau orang tersebut memaafkan, baru Allah memaafkannya. Makanya bagaimana kalau dia tidak memaafkan? Biasanya kan, maafin ya, tapi biasanya kita nggak gentle ya, tadi ngomongin kamu loh, maafin ya. Biasanya jarang kita ngomong seperti itu ya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau sekarang kita ngomongin kemudian tidak dimaafkan, maka yaitu ada perhitungan nanti di hadapan Allah SWT.
yang dikatakan oleh Rasulullah al-muflis, orang yang tidak memiliki apa-apa. Kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang muflis itu apa? Kata para sahabat ketika itu, orang yang muflis bagi kami yang tidak memiliki dinar atau dirham. Kemudian kata Rasulullah, bukan seperti itu. Orang yang muflis dalam agama ini adalah orang yang datang ke hadapan Allah dengan pahala yang begitu banyak, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala amal ibadah yang lainnya, sedekahnya. Tiba-tiba di hadapan Allah banyak yang menuntutnya. Ya Allah, dulu orang ini pernah mencaci saya, dulu orang ini pernah ngomongin saya, dulu pernah ini memfitnah saya. Terus orang yang ngadu tadi, Allah langsung memberikan kebaikan orang yang tadi itu kepada orang yang mengadunya. Terus diberikan sampai habis. Masih juga ada orang yang mengadu. Akhirnya apa? Keburukan orang yang mengadu ditimpakan kepada orang tersebut. Rugi di dunia dan juga rugi di akhirat, ya. Jadi kembali, kalau kita ingin masuk surga, berawal dari sholat, ya, karena memang rentetan tadi ya, yang pertama sholat, dan banyak orang yang di neraka karena dia menyia-nyiakan sholat. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 ayat 43, ketika ditanya kenapa engkau tinggal di neraka, fisakor, masalakakum fisakor, apa yang menyebabkan kalian tinggal di sakor, di neraka? Kemudian apa? Mereka katakan karena kami menyia-nyiakan sholat. Ya, jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berawal semuanya dari sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah akan terjaga lisannya, akan terjaga hatinya. Ya. Dalam surat Maryam ayat 57, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fayalqauna ghayya. Akan datang setelah kalian suatu kelompok yang dia meninggalkan salat dan mengikuti hawa nafsu. Maka aku akan lemparkan ke goy. Para ahli tafsir mengatakan goy itu suatu lembah yang kalau gunung itu dilemparkan ke sana langsung mendidih. Ya, kita bisa membayangkan. Tadi hampir sama dengan surat Al-Maun, orang yang menyia-nyiakan sholat, dalam surat Al juga seperti itu, maka akan dimasukkan ke goy. Nauzubillah. Jadi berawal dari sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah akan terasa indah ketika kita bersamanya. Kita selalu merindukan kehadirannya, selalu merindukan tatapannya. Karena orang yang dia menjaga sholatnya akan terjaga akhlaknya, akan terjaga hatinya. Kita nyaman bersamanya. Makanya ini juga introspeksi untuk kita. Kalau sekiranya kita bersama orang-orang, keberadaan kita tidak dinanti, ya, tidak hadirnya kita tidak dicari, kita harus beristighfar, kemudian memperbaiki diri. Tetapi kehadiran kita sangat dinantikan, keberadaan kita dirindukan, ya. Berarti bersyukurlah dan terus memperbaiki diri. Seperti itu, ya. Mungkin itu ya, Mbak Erin. Ada lagi yang lain? Silakan, selain yang tadi bisa masalah fikih dan yang lainnya. Kalau saya tidak bisa, ada ustazah yang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, nama saya Nika. Saya mau nanya masalah tentang ketaatan kepada suami, dan yang pertama tentang ketaatan kepada suami, dan yang kedua adalah tentang perceraian. Yang pertama, kalau misalnya si istri ini bekerja malam dan pulangnya larut malam dan tidak bisa melayani suami saat suami menginginkan hubungan seksual, itu hukumnya bagaimana? Karena keadaannya dia lagi capek pulang kerja, terus tiba-tiba nggak bisa melayani suami karena kecapean. Terus misalnya istrinya bilang, saya nggak bisa, saya capek, besok aja ya, misalnya gitu. Itu saya pernah dengar hadis kalau misalnya nggak mau melayani suami itu dilaknat sama malaikat sampai pagi. Terus kalau misalnya, atau
contoh lain misalnya si istri kerja capek banget, benar-benar capek, dari malam belum tidur sampai pagi belum tidur gitu. Terus tiba-tiba suami juga menginginkan sesuatu, terus istrinya tidak bisa melayani, itu hukumnya bagaimana? Dihubungkan dengan yang hadis yang tadi. Terus yang kedua itu masalah perceraian. Masalah perceraian ini kalau misalnya ada masalah suami dan istri, itu hukumnya bagaimana kalau si istri meminta cerai? Itu apakah benar-benar tidak, si istri nggak bisa mencium baunya surga? Kan saya pernah dengar juga hadis yang seperti itu. Maaf, satu lagi ya, tentang konseling ke psikolog atau ke konselor tentang rumah tangga gitu. Biasanya kan kalau pas yang konseling suaminya, pasti suaminya menjelek-jelekan istrinya. Kalau yang konseling istrinya, pasti istrinya menjelek-jelekan suaminya. Itu kan tetap aja ada unsur hibah di situ karena menjelek-jelekan pasangan. Itu gimana hukumnya tentang konseling itu, halal atau haram? Karena kan tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Ya, itu saja Ustadzah. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Ya, baik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, 3 pertanyaan subhanallah ya. Jadi yang pertama masalah wanita yang bekerja tidak mampu melayani suami. Sebetulnya Islam itu mudah. Tetapi saya selalu mengatakan Islam itu mudah tetapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Ketika seorang wanita bekerja atas keridhaan sang suami, ya, atau atas pengetahuan sang suami, maka di sini sebetulnya bisa dikomunikasikan. Pa atau mah gimana lah gitu ya. Itu bisa dikomunikasikan. Tetapi alangkah lebih baiknya memang kita mempersiapkan diri kita untuk melayani suami kita. Kalaupun itu tadi, kalaupun memang kita tidak mampu melayaninya, dari awal kita mengkomunikasikan kondisinya seperti ini, sampaikan seperti itu, ya. Dan insya Allah, ya, kalaupun nanti suami dan nerima dan yang lain-lain, berarti ada sesuatu yang harus kita korbankan. Masalah kerja, kalau terus-terusan, apalagi terus-terusan tidak bisa melayani, ya. Jadi ini, iya, sekali tempo. Iya, itu tadi. Makanya komunikasikan. Iya. Konteksnya seperti itu. Barang siapa yang diminta oleh suami kan harus langsung, ya. Maka kalau tidak, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Tetapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah itu bisa dikomunikasikan dengan suami. Komunikasi yang baik insya Allah akan baik hubungan kita dengan suami, dan suami pun akan memahami kondisi kita. Apalagi hanya sekali-sekala, ya, sekali-sekali. Tetapi mungkin di luar itu kita harus berusaha, ya, menjadi istri yang baik. Kalau kemarin dikata menjadi istri yang solehah, ya. Kapan suami minta, ya kita harus berusaha, ya, melayannya dengan sebaik-baiknya. Jadi ya itu tadi, itu komunikasi. Kuncinya komunikasi dengan suami. Disampaikan semuanya. Ya berarti harus ada yang dikorbankan. Iya betul. Tetapi di sini kita itu harus fair, ya. Ketika kita bekerja, karena memang sebetulnya ketika wanita bekerja itu ada konsekuensinya yang harus diterima. Begitu juga kalau memang kita bekerja itu atas keridhaan suami, atas keinginan suami. Yang pastinya kembali komunikasi. Kalau komunikasi jalan, insya Allah bisa dikomunikasikan. Kapan waktunya? Itu bisa insya Allah. Suami mungkin bisa memahami, oh istrinya sedang
capek, sedang apa. Tapi bukan berarti ketika seperti ini, oh wanita aja yang mengalah. Enggak seperti itu. Justru dalam kondisi seperti ini, mungkin kenapa wanita kalau memang tidak ada keperluan, tidak harus keluar. Ya, agar bisa apa? Agar bisa benar-benar melayani suami. Benar mami. Bukan berarti tidak bekerja, boleh. Tetapi ingat, tugas kita yang pertama adalah melayani suami. Melayani suami, mengurus anak-anak. Ya, itu tugas utama. Kalau bekerja itu setelah kita selesai urusan rumah tangga, urusan domestik kita, silahkan keluar ya untuk menambah penghasilan seperti itu. Jadi tujuan kita untuk bekerja itu bukan yang utama. Tujuan kita yang utama adalah karena apa yang ada dalam hadis Rasulullah bahwa kullukum ra'in, ya, setiap kalian itu bertanggung jawab atas apa yang ada di bawahnya, dan seorang wanita bertanggung jawab atas apa yang ada di bawah tanggung jawabnya. Itu tadi melayani suami, mendidik anak-anaknya, ya, seperti itu. Jadi silahkan aja bekerja, tetapi jangan membengkalaikan kewajiban kita sebagai seorang istri. Dan kalau memang kita terpaksa tetap harus bekerja, tetapi kita tidak mampu melayaninya, tidak mampu melaksanakan tugasnya, tugas sebagai seorang istri, maka itu komunikasikan dengan suami bagaimana baiknya, sehingga keputusan itu bukan sepihak kita mengambilnya. Karena apa? Kita dalam berumah tangga bukan sendiri, tapi dengan suami. Suami maunya gimana? Kalau bekerja, ya udah, berarti konsekuensinya seperti ini, saya tidak setiap saat bisa melayani. Tapi kalau memang suami tidak menuntut banyak dari seorang istri untuk keluar, maka ya kita juga harus berusaha untuk melayani suami dengan sebaik-baiknya. Jadi intinya, seorang wanita diperbolehkan bekerja selama urusan domestik beres, seperti itu. Ya, baik itu kerja, baik itu berdakwah, baik yang lainnya. Yang pastinya domestik dulu yang harus diselesaikan. Jangan sampai kita sibuk di luar, domestik kurang terkendali. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, di Indonesia itu banyak orang yang selingkuh karena apa? Ketika nyampe ke rumah semuanya dalam keadaan tidak fresh. Nyampe ke rumah, suami untuk diajak komunikasi, nanti aja deh mah, capek. Istrinya diajak, nanti aja deh pak, belum mandi, belum apa. Habis selesai mandi tidur. Pagi dalam keadaan fresh, ketemu di kantor. Jadi ketemu dengan teman-teman kantor itu dalam keadaan fresh. Oh seneng banget, enak banget orang di kantor itu diajak bicara karena apa? Dalam keadaan fresh. Coba kalau pagi-paginya bicara dengan istri dalam keadaan fresh, tentu lebih enak dengan istri. Makanya di sini kembali, saya tidak membolehkan, silahkan aja siapapun boleh, ya, wanita, selama itu bisa dikomunikasikan. Dan kita keluar itu atas seizin suami. Karena kalau ada apa-apa, konsekuensi bisa ditanggung bersama. Seperti itu, baik dalam pelayanan, baik dalam pendidikan anak dan yang lainnya. Karena apa? Ketika seorang wanita keluar, bukan hanya tok kerja, tapi banyak yang ditinggalkan di rumah. Ya. Ketika kita udah menyediakan suami makanan, itu bukan hanya menyediakan makanan, tapi kita menemani makan. Ya, menemani makan. Bagaimana mendidik anak bukan hanya dititipkan ke sekolah. Karena kita sebagai al-ummu madrasatul ula, itu tanggung jawabnya sangat besar sekali, ya. Jadi ketika wanita itu bekerja, banyak hal-hal yang harus kita korbankan atau banyak ekstra kerja kita, ya, untuk terutama dalam pendidikan anak-anak dan bagaimana mengamankan, mengendalikan domestik kita. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tadi tentang apa? Perceraian. Ya, perceraian. Jadi perceraian itu sesuatu yang dibenci oleh Allah walaupun dia halal, ya. Nah, perceraian itu sebetulnya hak suami, itu ada di tangan suami.
Tetapi kalau sekiranya sang istri sudah tidak tahan dengan kelakuan suami, ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan syariat, maka kita boleh mengajukan ya cerai, dan cerai itu ada di tangan seorang wanita dengan mengembalikan mahar. Makanya di sini para ulama ya agak agak tidak membolehkan ketika maharnya itu baca Al-Quran. Coba kalau mengembalikannya bagaimana ya dari mahar tersebut, atau mengembalikan Al-Quran, setengah dari Al-Quran itu gimana? Jadi intinya yaitu permasalahan khilaf ya, tetapi masalah cerai itu bisa di tangan istri dengan mengembalikan mahar ya. Kalau perceraian itu tidak berdasarkan syariat, kalau dia minta cerai karena memang suaminya tidak sesuai lagi sebagai imam, tidak memberikan pendidikan, ya maksudnya kan kita ingin nikah itu dengan seorang imam yang membawa kita ke surga. Kalau dianya tidak bisa mendidik kita, dan ingat, ketika kita menikah seharusnya minimal 3 hal yang bertambah dalam diri kita. Yang pertama bertambah iman, bertambah ilmu, dan yang ketiga bertambah amal. Dalam 3 hal ini kita introspeksi dalam diri kita. Ketika kita sudah menikah, menambah nggak 3 hal ini? Berarti kalau nggak menambah, kemudian imam kita tidak bisa dijadikan imam, tidak bisa dijadikan imam dalam rumah tangga kita, ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka silahkan mengajukan cerai ya. Maka ketika itulah cerai ada di tangan sang istri ya, dengan membayar ke pengadilan kalau di Indonesia dan mengembalikan mahar ya. Kemudian bagaimana kalau konseling? Maksudnya berbicara kepada orang-orang yang memang dia itu amanah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh membicarakan suami, tetapi ada hal-hal, ada waktu-waktu yang kita boleh, tapi niatnya bukan membicarakan, tetapi mengislah, memperbaiki diri, memperbaiki suami kita. Kita bisa kepada seorang ustadz, seorang dari keluarga kita, tetapi nggak semuanya dibeberin ke orang-orang. Ada poin-poin yang harus diselesaikan oleh orang yang kita ajak bicara, kemudian itulah yang kita bicarakan. Ini tolong selesaikan ini. Tapi niatnya ingat, niatnya bukan ngomongin, tetapi untuk mengislah. Karena mengislah dengan ngomongin itu sangat tipis sekali. Akhirnya apa? Kalau terus diladeni akan ngomongin keluar semua keburukan-keburukan suami. Makanya di sini orang yang diajak ngomong, orang yang kita yang ngomong juga harus menjaga di sini, menjaga hati kita bahwa kita niat kita untuk membeberkan keburukan suami ini bukan untuk ngomongin, tetapi untuk memperbaiki hubungan keluarga, hubungan suami istri. Jadi itu. Jadi dalam konseling jangan semuanya dikeluarin. Ini semuanya dari A sampai Z. Tapi ada poin-poin aja yang besar, yang sehingga yang kecil-kecil itu ikut gitu. Iya, karena memang saya juga konseling keluarga ya di Indonesia. Tapi ketika sudah ada beberapa poin aja, itu sebetulnya sudah cukup. Ya, masalah nafkah, masalah pelayanan, itu udah cukup. Karena memang mungkin konselingnya kalau konseling yang bukan muslim, ya itu akan mencari-cari terus. Tetapi kalau dianya muslim, konseling keluarga, itu hanya beberapa poin aja. Saya juga memang konseling dan suami ya, konseling keluarga di Jakarta. Itu ya kita menjaga, bukan nggak mau, pengen mencari yang lain, tetapi apa? Takutnya nanti kegibah. Kalau kita udah banyak tahu, itu amanahnya berat. Takutnya
Kalau udah tahu si A, oh iya suaminya ini, oh dia begini, akhirnya apa? Kita juga nantinya ngomongin ke orang lain tentang orang tersebut. Jadi ketika kita sudah tahu banyak seseorang, itu terus kita juga akan ngomongin seperti itu. Makanya di sini baik orang yang menjadi konselingnya ataupun orang yang berkonsultasi di sini tetap harus menjaga adab-adab tersebut. Karena apa? Itu tadi kita hanya diperbolehkan mengeluarkan membicarakan aib suami kalau memang orang itu mampu menyelesaikannya. Amanah. Kalau keluarga besar pun, kalau dia tidak amanah dan tidak mampu menyelesaikan, tidak boleh. Apalagi kalau dianya nyinyir ke sana kemari, jadinya buruk semuanya. Yang pastinya suami kita adalah baju kita, kita adalah baju suami kita. Keburukan suami kita adalah keburukan kita. Ya, apa yang menjadi kekurangan suami adalah kekurangan kita, seperti itu. Yang seharusnya ya kita keluarkan di tempat yang memang sudah pas tempatnya, seperti itu. Tidak semuanya harus dikeluarkan, tidak semuanya sampai detail-detail sampai A sampai Z. Ya kalau memang seperti itu, ya silakan. Orang yang diajak konsultasi udah dipastikan dia amanah dan kita niatnya kembali, ya. Niatnya kembali untuk memperbaiki hubungan tersebut, bukan untuk ngomongin itu. Kalau memang itu memang harus dari A sampai Z, seperti itu. Ya intinya gini sih Bu ya, guidance-nya aturannya bahwa kita boleh membicarakan, bukan niatnya ngomongin ya, membicarakan keburukan suami, kalaupun harus dari A sampai Z, ya silahkan. Tetapi niatnya bukan, kembali kepada niatnya bukan untuk ngomongin, tetapi mencari solusi. Itu bukan masalah ini hukumnya haram atau enggak. Itu tidak dalam Islam itu tidak hanya black and white gitu ya. Jadi kembali kepada niat ya. Kalau memang sudah cukup hanya A sampai B, ya udah. Kalau memang diperlukan lagi informasi, ya udah tambah lagi. Terus seperti itu. Ya jadi kalau memang sudah cukup hanya A sampai B atau C, ya udah itu aja. Tapi kalau memang diperlukan data yang lain ya silakan. Tetapi kembali niatnya bukan untuk menjelek-jelekan suami dan niatnya untuk memperbaiki. Ingat, niat, karena semua berawal dari niat. Kalau niatnya kita udah kesal, maka yang keluar ada keburukan-keburukan. Kalau niatnya kita udah mau ngomongin, yang keluar adalah kejelekan-kejelekan, aib-aib semuanya. Tapi kalau kitanya memang niatnya ini saya ingin memperbaiki hubungan ini, gimana? Biasanya kan ditanya, emang ada apa? Emang kenapa? Ya seperti ini. Biasanya kan ditanya lagi, apa yang sudah dilakukan? Kan seperti itu, nggak langsung diterima. Biasanya seperti itu gitu. Begini. Oh ya udah coba lakukan ini. Biasanya kan seperti itu, ya. Ya tadi saya kembali kepada niat, dan yang kedua niatnya itu bukan untuk ngomongin itu, kembali kepada niat, intinya niat, ya. Jadi niat berawal dari niat, ya. Kemudian untuk apa kita mengeluarkan itu semua? Karena itu tadi, kalau kita niatnya udah untuk ngomongin, untuk ngejelekin, yang keluar adalah yang jelek-jelek. Tapi kalau niatnya untuk islah, untuk perbaikan, maka yang keluar itu kita akan berhati-hati. Oh ini yang harus diperbaiki, ini seperti itu. Ya, silakan. Ini sebentar yang tengah dulu. Sebenarnya ingin bertanya lebih lanjut mengenai ghibah itu juga. Bagaimana dengan membicarakan kejelekan orang atau ya membicarakan kelemahan orang dengan dasar untuk mencari hikmahnya gitu.
bagaimana dengan batasannya dengan hibah itu? Terkadang kita mengatakan ini niatnya ini loh ya, niatnya kita cari hikmahnya loh ya gitu. Tapi terus kemudian akhirnya misalnya kita cerita sesuatu kepada suami. Jadi bukan cerita kepada orang yang sembarang ya, tapi untuk diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang batasnya sangat tipis. Jadi bagaimana ini? Terima kasih. Jadi yang pertama sekali ketika kita ingin mengambil ibroh dari sesuatu yang kurang baik ya, pelajarannya kita ambil tanpa menyebutkan nama. Karena apa? Kalau udah menyebutkan nama itu sudah gibah. Apalagi kalau orangnya tahu itu benar. Tapi orang yang berkenan itu tidak mau, itu namanya gibah. Tapi kalau kemudian disebutkan nama dan apa yang kita omongin itu tidak benar, itu namanya fitnah. Sama-sama tidak boleh. Jadi silakan aja kalau mau ngambil ibroh, kayak apa yang kita lihat dalam ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran semuanya kisah. Bahkan kebanyakan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan para ulama mengatakan seakan-akan Al-Quran itu turun kepada Nabi Musa. Karena semuanya cerita. Untuk apa? Untuk kita jadikan ibroh, jadikan pelajaran agar kita tidak terjatuh ke lubang yang sama seperti orang tersebut. Kadang iya dia begini sih, jadinya dia mendapatkan ini, kan seperti itu biasanya. Nah, ketika kita berbicara ke siapapun, baik ke suami ataupun ke orang-orang yang dekat dengan kita, jangan seperti ini. Nanti takutnya seperti ini. Kita ngambil aja pelajarannya tanpa menyebutkan orang. Ya, ambil aja pelajarannya. Jadi silakan aja. Seperti itu. Karena apa? Kalau udah menyebutkan orang, nanti akan jatuhnya ke gibah. Apalagi kalau dilayanin, ya, dilayani tambahin semua. Iya kemarin juga dia ngomongnya gini. Terus udah banyak. Kayak di Indonesia itu ada penjualan MLM, ya. Semakin tinggi semakin banyak poinnya. Semakin dia banyak orang ke bawah, itu poin yang ke atas itu terus banyak kan. Begitu juga dengan gibah. Orang yang pertama mengeluarkan itu terus ke bawah banyak ya, semakin naik dosanya. Berarti yang pertama itu semakin numpuk dari yang bawah-bawah itu, apalagi kalau ditambahin udah. Makanya harus berhati-hati masalah gibah ini ya. Memang di Indonesia juga menurut survei itu tontonan yang paling disukai itu ya gosip selebritis ya. Ya, Gospot semuanya gitu ya. Kiss dan yang lain-lain itu kan mengajari masyarakat untuk gibah, ngomongin sampai ke detail-detailnya. Kita yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Yang memang tidak harus diketahui jadi diketahui. Jadi memang tidak ada privasi lagi gitu. Tidak ada privasi seseorang bagaimana dia dengan keluarganya, bagaimana dia dengan anaknya. Kalau hal yang baik-baik sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah perceraian, udah ya Allah itu di kamera ngomongin pasangannya padahal sebelumnya dia tidur bersama, makan bersama, mengucap janji di hadapan Allah bersama. Tapi ketika ada sesuatu langsung itu di kamera dia ngomong, ya. Bukan hanya kita yang mendengar tapi seluruh Indonesia. Jadi tahu dia ngomongin ini. Bahaya. Bahaya, ya. Sangat bahaya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, silahkan saja, tetapi kita hanya mengambil ibroh, pelajaran dari kejadian seseorang sehingga kita tidak jatuh ke lubang yang sama dengan orang tersebut. Baik bagaimana dalam menjaga lisan, bagaimana dalam menjaga sholat, semuanya. Jadi yang kita sampaikan adalah pelajarannya, bukan orangnya. Jangan melakukan seperti ini ya, nanti takutnya gini. Karena pernah ini, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai jatuh ke gibah. Ya, silakan. Ini sampai jam berapa? Satu lagi kali ya, atau dua lagi ya. Yang singkat aja kali ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, saya pernah dengar ada yang bilang katanya mengenai cairan dari vagina, cairan pelembab, kan biasa kerasa agak basah.
agak basah-basah. Gimana kalau pas sholat dirasa seperti itu? Terus ada yang bilang juga katanya selama cairan itu tidak mengenai celana dalam, masih di ini itu belum membatalkan wudhu. Apakah itu benar, Ustaz? Terus yang kedua, bagaimana kalau orang janda? Siapa yang dia dengar? Siapa yang dia harus taati? Selain kanan tidak ada suaminya. Nih. Langsung sama itu mungkin biar langsung selesai. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini singkat tapi mungkin sering dialami oleh kita terutama ibu-ibu. Jadi tadi kewajiban yang kedua adalah menjalankan puasa Ramadan, dan terkait dengan setelah Ramadan tuh kita ingin melengkapinya dengan puasa Syawal ya. Saya 2 hari yang lalu membaca sebuah artikel bahwa di situ yang saya tangkap, nggak tahu mungkin salah atau benar, itu bahwa tidak ada puasa Syawal dan pahalanya bagi seseorang yang belum menunaikan qadha puasa. Jadi apakah ini berarti bahwa kita harus menggenapkan dulu hutang-hutang yang pernah kita punyai ketika puasa, baru kemudian kita terkena kewajiban puasa baru kita bisa menjalankan puasa Syawal? Karena saya sering mix, kadang-kadang menjalankan puasa Syawal dulu, kemudian baru nyarutang. Berarti itu sudah tidak ada pahalanya, sia-sia atau bagaimana? Jadi harus selesai dulu. Terima kasih. Ya, silakan Ustazah. Berapa? Yang pertama tadi ada vagina, tadi waktu lagi sholat keluar. Masalah cairan dari vagina. Iya, selamat jalan Ustazah Ade. Tega emang dia mah. Iya, fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah cairan dari vagina itu berbagai macam nih. Yang pertama keputihan, yang kedua mani, yang ketiga madhi. Kalau putihan najis, ya, keputihan najis. Kalau mani tidak najis. Kalau madhi itu adalah sesuatu ketika berpikir tentang seks dia keluar, itu najis. Ya, bagaimana cara membersihkannya? Jadi sebelum, apalagi ini biasanya kebanyakan wanita adalah keputihan, dan keputihan itu kan kita bisa mengenalinya dari baunya. Oh, ini bau keputihan. Keputihan ini najis. Ketika kita mau sholat, ataupun ibu-ibu memang biasanya kalau habis capek ya, ataupun habis head, itu kan biasanya keputihan ya. Maka di sini itu harus dibersihkan sebelum sholat. Ketika ya biasanya dibersihkan sebelum sholat, ganti kalau memang pakai panty liner diganti, kemudian sholat. Ketika di tengah sholat keluar, itu sudah di luar tanggung jawab kita ya. Kalau memang karena keluarnya itu karena kita membayangkan seks atau apa, maka itu biasanya kan nggak berterus, biasanya cuma sekali ya. Kemudian dicuci, sholat, seperti itu ya. Adapun air mani itu tidak najis ya. Kemudian yang kedua, paham ya Bu ya? Jadi masalah keputihan, najis, kemudian sesuatu yang memang kita membayangkan ya ketika berhubungan, itu juga najis ya. Maka itu caranya itu kita tidak perlu mandi, hanya membersihkan aja, membersihkan tempat keluarnya cairan tersebut, kemudian ganti pembalut ya, ataupun ganti panty liner atau ganti celana dalam, baru kita melakukan sholat. Kalaupun di luar ya, kita sedang sholat ya, kemudian kita terasa keluar lagi, biasanya keputihan terasa keluar, itu di luar kekuasaan kita, jadi silakan dilanjut aja. Sama dengan kayak istihadoh. Istihadoh ini mah darah yang keluar bukan waktunya head atau lebih dari waktunya head. Ketika dia mau sholat ya, cukup hanya membersihkan tempat keluarnya darah, ganti pembalut, kemudian sholat. Ketika di tengah sholat dia keluar, maka sudah di luar kekuasaan kita. Cuma kalau istihadoh ini setiap mau sholat harus memperbaharui wudhu, karena itu tadi harus membersihkan kemaluan ya, karena ada darahnya itu. Kalaupun keputihan itu tergantung dengan keputihannya ya. Jadi itu sebetulnya tidak membatalkan, cuma najis aja kalau yang keputihan ataupun madhi tadi. Kemudian siapa yang harus ditaati ketika dia sudah janda?
dia sebetulnya bisa mengurus diri sendiri, ya. Tetapi karena memang sudah tidak ada siapa-siapa kecuali orang tua, maka kembali lagi kepada orang tua. Taatnya kemana ya? Taatnya kepada orang tua. Selama ya hal-hal yang memang tidak bertentangan. Tapi masalah siapa yang akan menikahi dia dan yang lain-lain itu bukan wewenang dari orang tua lagi. Dia sudah bisa menentukan, oh ini loh calon saya, tinggal menyampaikan aja kepada orang tua. Jadi ketika kita sudah dia punya suami, kemudian suaminya meninggal atau gimana, maka dikembalikan kepada orang tua, ya, kembalikan pada orang tua. Maka ketaatan itu mutlak kita harus kepada orang tua, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya masalah puasa Syawal. Saya baru tahu kalau hadisnya itu, saya belum pernah dengar. Yang pastinya tidak ada yang sia-sia dalam apa yang kita lakukan. Pasti ada catatannya di hadapan Allah, karena Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Jadi kebaikan apapun, sekecil apapun, itu akan diberikan pahalanya oleh Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Jadi tidak ada yang mengatakan kalau belum qodho maka sia-sia, ya, percuma. Enggak ada seperti itu. Yang pastinya Syawal terbatas dalam bulan Syawal. Qodho itu 10 bulan kemudian, ya, 11 dengan bulan Syawal itu masih ada. Jadi memang alangkah lebih baiknya setelah Syawal kemudian qodho. Tapi kalau waktunya masih banyak, silakan aja mau didahulukan qodhonya kemudian Syawal, ya, seperti itu. Jadi silahkan, karena Syawal itu hanya sebulan. Nanti ada headnya, ada buka rumahnya dan yang lain-lain, sibuk gitu ya. Dan biasanya kalau kita udah lewat beberapa hari, itu biasanya udah malas lagi untuk puasa. Udah malas lagi memulai lagi untuk bangun malam, sahur, puasa gitu ya. Tapi kalau di awal-awal itu masih enak. Dan yang pastinya ya, qodho dengan Syawal tidak boleh disatukan. Kalau Syawal, kalau qodho. Karena itu sunnah dengan wajib. Kalau kita membayar hutang dengan ngasih THR, itu juga. Ini saya kasih THR sambil bayar hutang, mau nggak? Pasti nggak mau. Begitu juga dengan Allah, ya. Ya kalau kita membayar hutang, ya bayar hutang, ya. Yang pastinya kalau yang wajib tidak boleh disatukan dengan yang sunnah. Tapi sunnah dengan sunnah boleh disatukan dengan dua niat. Contohnya, kita puasa Syawal pas hari Senin, niatnya bisa dua. Puasa sunnah Syawal dengan puasa sunnah Senin. Apalagi pas di pertengahan bulan, Senin pertengahan bulan lagi Ayyamul Bid, 3 kali sunnah, ya, maruk banget. Udah niatnya Syawal pertengahan bulan, ya, atau 13, 14, 15 kan itu sunnah, ya. Kemudian di hari Senin atau Kamis itu niatnya bisa 3, ya. Jadi insya Allah yang sunnah bisa istirakun niyah, digabungkan niatnya, tapi yang wajib tidak diperbolehkan. Itu ya, cukup. Jadi silahkan aja, yang pastinya lihat waktunya. Kalau memang untuk Syawal itu bisa dahulukan dulu qodho, silahkan. Tapi kalau memang ini karena terbatas waktu Syawal, ya Syawal dahulukan, seperti itu. Mungkin itu saja. Insya Allah tidak ada lagi, ya. Kalaupun masih ada pertanyaan, nanti bisa dikirim ke email saya ataupun Facebook saya. Silahkan aja. Nomor saya di Indonesia bisa lewat WhatsApp juga. +62 82 satunya 4 kali, +62 82 satunya 4 kali 01 851, ya, 82 satunya 4 kali 01 851. Silahkan, ya, di WhatsApp. Kalaupun Fida
Ya, Fida. Kalau memang mau Facebook juga itu sesuai dengan nama saya, Siti Hafidah Ayub. Kalau panggilannya Fida tanpa H, tetapi kalau nama panjangnya Siti Hafidah Ayub, ya. Mungkin itu saja. Jazakunallah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali. Kalau Allah bukan di sini ataupun di Indonesia, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali nanti di surganya Allah SWT. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan ibu-ibu semua berkenan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang dimana malam itu sama dengan 1000 bulan, ya. Insya Allah masih ada kesempatan berapa hari lagi. Mungkin itu saja. Sekali lagi mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau boleh saya berikan sedikit kesimpulan dari tausiah Ustazah Fida barusan tadi, bahwa kunci surga wanita itu ada 4, ya. Satu itu sholat 5 waktu yang khusyuk, yang tidak diakhirkan, karena kalau khusyuk itu akan membuahkan akhlak, dan akhlak itu yang kita perlukan. Terus kedua itu puasa dalam bulan Ramadan, dan amalan baik lainnya dalam bulan Ramadan itu adalah tilawah Quran, menjaga lisan dan menjaga hati, seperti iri, dengki, dan melakukan kebaikan yang lain-lain. Ketiga itu adalah taat kepada suami, karena kunci surga seorang istri adalah di bawah keridhaan suami. Kita juga jangan berusaha mencari keburukannya. Dan yang keempat itu adalah menjaga kehormatan diri dia, harga diri dia, agar suami itu percaya kepadanya. Kayaknya segitu aja, karena kalau kita terus bisa ini sampai malam ya Ustazah ya, karena makin lama makin hangat nih kayaknya. Sebelum kita selesai, mungkin Ustazah bisa memberikan sedikit doa buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa di waktu-waktu istijabah ini. Bukan hanya untuk diri kita aja. Saya selalu mengingatkan kondisi saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, yang dimana mereka tidak seberuntung kita, dimana mereka memperjuangkan hak-haknya, dimana mereka mengejar keadilan untuk dirinya, ya. Kayak di Palestina, Suriah, dan yang paling dekat ya kejadiannya ada di Mesir, yang dimana mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk keadilan negara Mesir, ya. Jangan lupa sisipkan doa di sela-sela munajat kita untuk mereka semua. Mari kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit 'alal haqqi aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma rzuqna qoblal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannah wa na'imah. Allahumma ij'alna imra'atan salihah muti'atan li amriki Allah wa li amri rasulik, waj'alna dzakiyatan wa zakiyatan wa khasyatan li aqabika wa ma'siyatik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Allah mansuril mujahidina fi Palestin, wansuril mujahidina fi Suriah, wansuril mujahidina fi Misr, wansuril mujahidina fi kulli makan, fi masyarikil ardi wa magharibiha, wasabit 'alal haqqi aqdamahum, wansurhum 'alal qaumil kafirin, wansurhum 'alal qaumil munafikin, wansurhum 'alal qaumil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullahu khairan katsiran. Sekian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.